Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana anggota kelompok kami yaitu Alza Sapira, Preti Sophia Cahya Pratiwi, dan Imam Arsyad Rizal Putra. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang pengertian sel Volta, yang dimana akan dibahas oleh Preti Sophia Cahya Pratiwi. Pengertian sel Galvani atau disebut juga dengan sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Selanjutnya pemanfaatan sel Volta dibagi menjadi dua, yaitu sel alki dan sel baterai. Sel aki atau acu merupakan contoh sel Volta yang bersifat reversibel, yang artinya di mana hasil reaksi dapat diubah kembali menjadi zat semula. Dapat kita lihat dalam gambar berikut. Anoda berupa logam timbal Pb, kemudian katoda lempeng logam oksida timbal PbO2, kemudian elektrolitnya yaitu larutan asam sulfat H2SO4 encer. Pada proses pengosongan aki atau saat digunakan, di dalam proses ini terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anode, katode, dan larutan elektrolitnya. Pada anode yang semula timbal dioksida PbO2 menjadi timbal sulfat PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni Pb menjadi timbal sulfat yaitu PbSO4. Pada larutan elektrolitnya asam sulfat H2SO4 akan menjadi encer karena terbentuk air. Pada mulanya terdapat air aki yang sudah tercampur dengan asam sulfat dengan kepekatan 30% saja. Maka asam sulfat akan mudah terurai di dalam air dan pada saat sebelum digunakan menjadi H2SO4 bereaksi menjadi 2H+ plus SO42-. Berikut reaksinya. Pada elektrolit reaksinya yaitu H2SO4 bereaksi menjadi 2H+ plus SO42-. Kemudian pada katode PbO2 solid plus 4H plus aqueous plus SO42- aqueous plus 2 elektron bereaksi menjadi PbSO4 solid plus 2H2 liquid, 2H2O liquid. Pada anode reaksinya yaitu Pb solid plus SO42- aqueous bereaksi menjadi PbSO4 solid plus 2 elektron. Maka penjumlahan dari ketiga tersebut akan menghasilkan reaksi sel yaitu PbO2 solid plus Pb solid plus 4H plus aqueous plus 2 SO42- aqueous bereaksi menjadi 2 PbSO4 solid plus 2H2O liquid. Selanjutnya, proses pengisian aki. Karena aki merupakan elemen sekunder, maka tentunya aki juga dapat diisi kembali. Proses tersebut dikenal sebagai sentrum aki. Pada saat penyetruman aki, terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Katode yang semula timbal sulfat PbSO4 menjadi timbal murni Pb, yang semula anode timbal sulfat menjadi timbal dioksida PbO2, dan larutan yang semula encer menjadi lebih pekat. Berikut reaksinya. Pada katode, PbSO4 solid plus 2H2O liquid bereaksi menjadi PbO2 solid plus 4H plus aqueous plus SO42- aqueous plus 2 elektron. Pada anode, PbSO4 solid plus 2 elektron bereaksi menjadi Pb solid plus SO42- aqueous. Reaksi totalnya menjadi 2 PbSO4 solid plus 2H2O liquid bereaksi menjadi PbO2 solid plus Pb solid plus 4H plus aqueous plus 2 SO42- aqueous. Berikutnya adalah sel baterai. Sel baterai terbagi menjadi baterai biasa dan baterai alkalin. Baterai biasa atau yang sering kita gunakan ini disebut juga dengan sel kering atau sel Leysen. Dikatakan sel kering karena jumlah air yang dipakai sedikit atau dibatasi. Sel ini terdiri atas anode, anodenya yaitu logam seng atau Zn yang dipakai sebagai wadah. Kemudian katodenya yaitu batang karbon dan elektrolitnya yaitu campuran berupa pasta yang terdiri dari MnO2, NH4Cl dan serbuk karbon C dan
H2O atau air. Reaksi yang terjadi yaitu pada anode Zn solid bereaksi menjadi Zn2+ aqueous ditambah 2 elektron. Kemudian pada katode 2MnO2 solid ditambah 2NH4+ aqueous ditambah 2 elektron bereaksi menjadi Mn2O3 solid ditambah 2NH3 gas ditambah H2O liquid. Dan reaksi totalnya yaitu Zn plus 2MnO2 plus 2NH4 plus bereaksi menjadi Zn2 plus ditambah Mn2O3 ditambah 2NH3 plus H2O. Selanjutnya yaitu baterai alkalin. Pada baterai alkalin dapat dihasilkan energi 2 kali lebih besar dibanding baterai biasa. Sel ini terdiri atas anodenya yaitu logam seng atau Zn yang sama seperti baterai biasa. Kemudian katodenya yaitu oksida mangan atau MnO2 dan elektrolitnya yaitu kalium hidroksida atau KOH. Reaksi yang terjadi pada anodanya yaitu Zn bereaksi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Pada katodanya 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2 elektron bereaksi menjadi Mn2O3 ditambah 2 OH-. Dan reaksi total yang terjadi adalah Zn ditambah 2MnO2 ditambah H2O bereaksi menjadi Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2 OH-. Baik, demikian penjelasan mengenai pemanfaatan sel Volta kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.